Ya, boleh kita mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabe selamat lingu nalatai, salam suhujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Bagaimana, masih semangat? Masih. Iya, alhamdulillah. Pada hari ini Bapak membuat suatu kesepakatan, tapi tujuannya untuk mencapai suatu keyakinan kelas ya. Kenapa Bapak melakukan keyakinan kelas di kelas kalian ini? Tujuannya adalah untuk membuat kelas kita nanti bisa kondusif, pembelajaran bisa terarah, dan kalian ada rambu-rambu yang bisa membimbing kalian, yang bisa mengarahkan kalian sehingga tidak berbuat sesuatu yang merugikan kalian. Begitu juga guru ketika masuk di kelas itu nyaman untuk memberikan arahan kepada kalian. Karena ada dasarnya, ada aturan yang harus diikuti ya. Nah, pada hari ini kita seperti permainan aja. Di sini ada lembaran, yang mana nanti lembaran ini bisa ditempel di papan tulis ya. Kalian tulis kesepakatan. Kesepakatan ini dari kalian, untuk kalian juga. Lalu nanti dari kesepakatan ini kita refleksi. Dalam artian kita berikan lempar kepada kalian, lempar balik ya. Setuju tidak? Mungkin setuju tidak dengan aturan ini. Kalau setuju kita sisihkan, yang tidak setuju kita sisihkan ya. Seperti itu. Jadi yang setuju-setuju saja yang kita tuliskan nanti untuk keyakinan kelas kita. Jadi kita yang ada dalam kelas ini, baik pelajaran apapun, itu harus mengikuti keyakinan yang sudah kita buat. Bisa dipahami? Iya. Terima kasih. Kalau seperti ini kalian sudah siap, langsung kita mulai ya. Bapak lanjutkan. Tadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar berarti kita bertentangan dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, jadi itu sebagai rambu-rambu kalian. Nah, di sini Bapak sediakan lembaran ini, kalian tulis ya. Contohnya, contoh kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Itu ya, contoh dari Bapak ya, datang tepat waktu. Berarti kalian tidak boleh dalam artian terlambat. Itu pengingat. Bisa dipahami? Yang lainnya silahkan. Nah, baru nanti kita konfirmasi. Layak tidak ini, sepakat tidak kalau yang ini. Ini jumlah di kelas ini berapa orang? 30-an ya, 30 orang ini tolong bagikan silahkan si Delvin bagikan. Ini bagikan ya supaya cepat ya. Di sini Delvin, ini kamu yang 2 baris ini, Delvin 2 baris ini ya. Silahkan kalian tulis apa yang kalian inginkan ada di dalam kelas kita ini ya. Keyakinan kelasnya apa? Kalau contoh dari Bapak tadi adalah datang tepat waktu. Jadi nanti kita konfirmasi, Bapak konfirmasi ke kalian, setuju tidak? Nah, lalu kita sepakati ada berapa keyakinan kelas nanti dalam ruangan ini. Yang pasti tidak boleh lebih dari 10 ya. Tidak boleh lebih dari 10 Bapak batasi. Supaya tidak terlalu banyak. Soalnya nanti ketika sudah selesai itu nanti kita buatkan seperti itu ya. Seperti apa namanya? Poster, seperti poster supaya bisa terbaca dan diingat oleh semua kalian yang ada di kelas ini. Begitu juga guru ketika masuk itu mengetahui ya, melihat kesepakatan di kelas. Ingat, kesepakatan di kelas, keyakinan kelas, setiap kelas itu berbeda. Jadi kalian di kelas ini itu punya keyakinan kelasnya seperti apa, itu Bapak serahkan sepenuhnya ke kalian. Bagaimana? Sudah semua? Sudah ya? Iya, kalau sudah semua, silahkan kalian masing-masing menempelkan apa yang sudah kalian tulis tadi di papan tulis ini. Nah, silahkan tempelkan di sini ya. Silahkan masing-masing membawa. Nah, di sini tadi kalian sudah menyampaikan ibaratnya unek-unek kalian ya hal-hal yang kalian inginkan, keyakinan kelas yang kalian inginkan masing-masing. Nah, di sini kita memilah dan memilih yang mana yang layak untuk dijadikan keyakinan kelas kita ya. Yang pertama,
Sampah di luar atau di depan kelas adalah tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab piket. Setuju? Ya, Bapak minta tolong sekretaris catat ya kesepakatannya, tapi bukan ini, kita sempurnakan bahasanya. Berarti menjaga kebersihan kelas bersama. Ya? Menjaga kebersihan kelas bersama, ya. Itu sepakat kata-kata itu? Siap. Ini setuju sudah. Berikutnya, yang kedua. Merawat tanaman yang ada di kelas dan meletakkan menyusun sepatu pada tempatnya. Ini tadi masuk tidak di dalam yang kata-kata tadi apa? Menjaga kebersihan kerindangan, ya, tambah ya. Menjaga kebersihan kerindangan. Kemudian dan kerapian kelas bersama. Itu ya. Jadi satu sudah. Jadi kalimatnya nanti dalam artian tidak satu ini, dua ini, tapi jadi satu dalam satu kalimat. Paham ya? Menjaga kebersihan, kerindangan, kerapian, kelas bersama. Itu sudah. Berikutnya, minimal datang ke kelas jam 6.30, maksimal 7 pas. Nah, ketika izin atau sakit, di hari berikutnya harus melaporkan atau mengabarkan lagi keterangannya, dan bagi yang datang terlambat harus melaporkan ke guru yang bersangkutan. Berarti ini apa? Datang tepat waktu. Kabar atau dimasukkan kabar itu tidak usah. Datang tepat waktu, gitu aja ya. Datang tepat waktu. Kalau yang di bawah ini nanti aja ya. Datang tepat waktu. Berarti 2 sudah dapat ya. Setuju yang ini? Ya. Berikutnya, tidak meninggalkan sampah, makanan atau minum di meja, di bawah meja atau di lantai. Berarti tadi masuk yang poin pertama. Ya, setuju sudah. Kemudian, rutin membersihkan kipas 1 bulan sekali. Ini berarti masuk? Iya, masuk yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, siswa-siswi kelas wajib piket sesuai poin masing-masing. Berarti masuk yang mana? Pertama ya, yang pertama. Berikutnya, keluar masuk kelas dengan izin guru. Nah, berarti ketika masuk dan keluar kelas harus izin. Ya. Masuk, keluar kelas harus izin guru. Paham? Ya, sip ya. Bahasa seperti itu atau ada bahasa lain, silakan. Itu ya, pas ya. Ya, setuju. Berarti yang ketiga sudah. Bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Masuk apa ini? Berarti di sini ada yang bisa menyimpulkan? Bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Ya. Segera mengerjakan dan mengumpul tugas, ya. Segera mengerjakan dan mengumpul tugas sesuai waktu. Atau gini aja. Apa tadi kata-kata Bapak tadi, Pak? Apa? Segera mengumpulkan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu ya? Ya, sip. Ada berapa sudah? 4. Teriak-teriak, apalagi siang. Teriak-teriak, denda, apalagi siang. Nah, di sini tidak ada denda ya. Berarti di situ menjaga, masuk di poin pertama. Menjaga kebersihan, ketertiban masuk tadi. Ketertiban, kerindangan, dan kerapian. Berarti masuk di situ. Berarti kalian harus memahami ketertiban berarti tidak boleh teriak-teriak dalam kelas. Aman sudah ya? Berarti masuk ke situ. Berikutnya, tiap piket harus sesuai tugas masing-masing. Berarti apa? Masuk di poin pertama ya. Tuh, supaya tidak banyak nanti. Berikutnya, inventaris harusnya dijaga. Berarti apa? Kerapian. Berarti tidak boleh merusak benda-benda yang ada di dalam ya. Berarti itu masuknya masuk poin atau buat poin baru. Poin baru. Apa bunyinya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Di sini inventaris harus dijaga, bukan dirusak. Lebih untuk kipas, kiranya perencanaan pembelian kipas nanti tidak untuk dirusak melainkan dijaga. Berarti apa bunyinya? Yang simple. Menjaga inventaris kelas bersama, ya.
menjaga inventaris kelas bersama. Inventaris itu apa? Apa yang ada, baik itu perlengkapan dan sebagainya yang ada dalam ruangan itu bersama menjaganya ya. Ya, sip, itu. Berarti bunyi poinnya itu sudah. Siswa atau siswi kelas wajib untuk menata sepatu pada raknya dan itu berarti tadi apa? Masuk. Ya, poin pertama sudah. Berikutnya, bertanya jika tidak mengerti pelajaran. Bertanya. Tadi mengangkat tangan tidak? Ya. Boleh di sini. Bertanya jika tidak mengerti pelajaran. Apakah bisa seperti itu? Atau ada bahasa lain? Bertanya jika tidak memahami. Mengacungkan tangan ketika mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat. Gitu ya. Mengacungkan tangan jika ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Bisa itu. Mengacungkan tangan ketika ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Tuh. Jadi jangan langsung itu ya. Atau gini aja kita sepakati, mengacungkan tangan dan memperkenalkan diri ketika menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Paham itu ya? Berapa poin sudah? 6 poin. Terapkan belajar yang selalu disiplin. Serius, ini berarti tepat waktu ya. Berikutnya, pada jam pulang tidak meninggalkan sampah di dalam kelas maupun atas meja dan lacinya. Berarti poin 1 ya, sama. Tapi kalian tahu nanti jabaran-jabarannya sudah kita bahas ini ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sebenarnya masuknya di gurunya ya. Jadi tidak perlu kita masukkan di dalam keyakinan kelas kita. Karena ini sudah masuk di bagian ketika guru masuk di pelajaran. Atau kalian buat sendiri, memang harus seperti itu. Bagaimana? Kadang-kadang guru masuk di kelas kalian, ada yang berdoa atau tidak? Kalian maunya setiap pelajaran harus berdoa dulu dan sesudah masing-masing. Atau kalian membuat di kelas ini itu ada spesialis pembaca doa. Mau seperti itu? Atau piket bergantian? Bagaimana? Baiknya seperti apa? Atau itu sudah masuk bagian? Sudah masuk bagian? Bagian dari guru aja? Tidak perlu dimasukkan di keyakinan kelas? Guru aja ya? Ya. Berikutnya, seharusnya tidak melaksanakan tugas piket kelas diberi hukuman yang sesuai kesepakatan bersama. Intinya menjaga kebersihan bersama. Jadi nanti kalian bisa menyampaikan ke Bapak sebagai wali kelas, Bapak nanti akan menindak sesuai dengan keyakinan kelas kita itu. Tuh. Berikutnya, menjaga kebersihan, kerapian kelas sama. Berbicara yang sopan, baik juga saling membantu. Nah ini, berbicara yang sopan. Biasanya ada 3 kata yang bisa kita gunakan. Maaf, tolong, apa lagi satunya? Terima kasih ya. Berarti kita biasakan di situ. Apa kalimatnya? Apa kalimatnya menurut kalian? Apa? Ya, bertutur kata yang sopan dan menggunakan bertutur kata yang sopan, membiasakan 3 kalimat maaf, tolong, terima kasih. Itu ya. Berkata yang sopan dan membiasakan menggunakan kata tolong. Apa? Oh, kepanjangan. Gimana baiknya? Berkata yang sopan. Kata yang sopan. Berkata yang sopan. Berarti tidak boleh toksik ya. Dalam kelas ini tidak boleh toksis. Toksik tidak boleh. Ingat ya. Ketika sudah masuk ruangan itu tidak boleh menggunakan kata toksik. Bertutur kata atau berkata yang sopan, membiasakan, budayakan, bertutur kata yang sopan dan budayakan kata dalam kurung. Nah, dalam kurung tolong, maaf dan terima kasih. Gitu. Berapa sudah poinnya? 7. Kalian ada tidak di kelas ini itu
dalam angka 1 sampai angka 10 itu yang kalian jadikan simbol di kelas kalian? Ayo, simbolnya berapa kalian? Angka berapa? Angka berapa di kata kalian? Simbol di kelas kalian? Kalau Bapak di kehidupan Bapak itu paling suka itu angka 7 dan 8. Itu kalau Bapak. Pokoknya Bapak 7 dan 8. Kalau 7 itu kurang tahu juga Bapak suka angka 7. Angka 7. Lalu 8 itu menggambarkan sebuah keberuntungan menurut Bapak. Makanya Bapak itu selalu memunculkan angka 8 di dalam nama Bapak dan sebagainya. 88, 8. Kalau untuk keluarga Bapak itu angka 7. Angka 7. Kalian ada tidak? Tidak ada. Bagaimana? Kita sampai 8 atau sampai 7? Ini sudah 7. Keyakinan kelas kita. Kalau 8 itu simbol keberuntungan. Kalau filosofi orang Cina ya. Boleh menggunakan HP saat pelajaran, kecuali saat guru menjelaskan. Ayo kita sepakati. Boleh pakai HP atau tidak? Terkecuali guru yang memperbolehkan. Ya, berarti ini Bapak kembalikan ke gurunya ya. Jadi tidak ada masuk kesepakatan keyakinan kelas kita. Tidak berisik dan tidak teriak itu masuk sudah di. Nah, ya, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Sesuai dengan kesepakatan kita ada 7 ya. 7 keyakinan kelas. Karena kalian suka angka 7. Angka 7 adalah keberuntungan di kelas kita. Lalu Bapak minta sekretaris ke depan. Bacakan keyakinan kelas kita. Ingat, kita harus menyetujui ini. Karena ini melalui kesepakatan kelas kita. Dan kita yakini harus kita jalankan. Silahkan bacakan yang pertama. Jadi berdasarkan hasil yang sudah disepakati, kita ada punya 7 kesepakatan kelas. Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan, ketertiban, kerindangan, dan kerapian kelas bersama. Poin yang kedua, datang tepat waktu. Poin yang ketiga, ketika masuk maupun keluar kelas, wajib melaporkan atau izin kepada guru yang bersangkutan. Poin yang keempat, segera mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Poin yang kelima, menjaga inventaris kelas bersama. Poin keenam, mengacungkan tangan dan memperkenalkan diri ketika ingin bertanya maupun ketika ingin memberikan pendapat. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, budayakan bertutur kata yang sopan dan budayakan berkata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu tadi adalah hasil dari keyakinan kelas kita yang sudah kalian sepakati ya. Kesepakatan ini kesepakatan Bapak sendiri atau kesepakatan kalian? Berarti sudah jadi kesepakatan kemudian kita yakini. Siap menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini? Siap ya. Jadi Bapak minta tolong kepada sekretaris, nanti ini dibuat bentuknya seperti spanduk ya, atau seperti apa bentuknya, yang pasti di belakang bagian kelas kita itu harus tertempel itu dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Bunyi di atasnya keyakinan kelas 12 MIPA 2. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas ini semoga bisa kita jalankan sampai akhir tahun kita di pelajaran nanti ya. Mudah-mudahan ini keyakinan kelas ini bisa menjadi rambu kita. Kita tidak melanggar, kita tidak berbuat yang aneh-aneh kalau kita melihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat dan menjadi sebuah keyakinan yang menjadi dasar kita menjadi lebih baik. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang masuk ke kelas kita. Nanti begitu juga Bapak akan menyampaikan ke guru yang masuk. Bapak Ibu guru harus bisa juga menyesuaikan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Semoga menjadi dasar kita menjadi lebih baik. Cukup sekian. Akhir kata mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.